pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Diprediksi Hari Raya Natal hujan, BMKG imbau warga Merauke waspada. Permintaan tinggi harga daging babi dan ayam di kota Jayapura melonjak. Ribuan warga padati Pelabuhan Manokwari manfaatkan transportasi laut untuk mudik. Ribuan pemudik memadati Pelabuhan Manokwari, Papua Barat pada hari Selasa. Pemudik berdesakan di ruang keberangkatan saat melakukan pemeriksaan barang dan tiket sebelum naik ke atas kapal. Sebanyak 1.200 warga berangkat dari Manokwari dengan tujuan Biak, Nabire, dan Jayapura untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Sementara itu, penumpang yang tiba di Pelabuhan Manokwari berasal dari Biak, Jayapura, Sorong, dan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama. Pemudik memilih berangkat menggunakan transportasi laut karena dinilai lebih hemat dan terjangkau dari segi biaya perjalanan. Kepala Bagian Operasional PLNI Manokwari, Abdul Rais Akbar, mengatakan jumlah penumpang pada arus mudik Natal dan Tahun Baru diperkirakan mencapai 2.000 orang. Ada peningkatan ya, artinya ini puncaknya daripada yang ingin merayakan Natal di daerah wilayah timur ya. Artinya di mana sinabung ini di Manokwari yang berangkat pada pagi hari ini sebanyak 1.200, di mana PLNI melayani sesuai dengan ketentuan atau dispensasi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi tidak melebihi apa yang diberikan dispensasi. Jadi yang berangkat ini sudah sesuai dengan kuota yang diberikan. Tujuannya yaitu untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang, aman dan lebih nyaman sampai dengan di pelabuhan tujuan penumpang masing-masing. Mengantisipasi lonjakan penumpang, PT PLNI menyiagakan 7 kapal yang melayani rute pelayaran di wilayah Indonesia Timur. Arus mudik Natal dan Tahun Baru diperkirakan akan terus meningkat hingga Tahun Baru nanti. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Banyaknya pemudik yang memadati Pelabuhan Manokwari membuat aparat sibuk melakukan pengamanan. Sebanyak 33 personel aparat gabungan disiagakan di kawasan Pelabuhan Manokwari, Papua Barat. Pengamanan dilakukan untuk menjamin kelancaran aktivitas penumpang dan barang, sekaligus menjaga kondusivitas dan keamanan wilayah selama masa libur panjang. Selama pelaksanaan pengamanan, aparat juga memberikan imbauan Kamtibmas kepada para penumpang agar meningkatkan kewaspadaan terhadap barang bawaan serta menjaga ketertiban dan kenyamanan di area pelabuhan. Dari Polda dan juga dari Polres kita dibantu sama Posko untuk keamanan di kapal sendiri. Terus untuk situasi keamanan saat ini, alhamdulillah masih aman lancar, tertib juga. Terus untuk kejadian-kejadian menonjol juga saat ini tidak ada. Semoga tidak ada sampai selesai Nataru ini. Kehadiran aparat keamanan meminimalisir potensi gangguan Kamtibmas serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Aparat mengimbau penumpang untuk selalu waspada terhadap barang bawaan guna menghindari tindak kejahatan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sejumlah gereja di Kabupaten Merauke bersiap untuk merayakan Misa Natal. Salah satu gereja yang diprediksi akan membludak adalah gereja Katolik terbesar di Merauke, yaitu Gereja Katedral. Kapasitas Gereja Katedral Merauke saat ini, khusus di ruang utama, hanya mampu menampung sekitar 1.000 umat.
Sementara itu, diperkirakan jumlah umat Katolik yang terdaftar dan akan mengikuti perayaan Misa Natal di gereja ini mencapai lebih dari 5.000 umat. Menyikapi keterbatasan daya tampung tersebut, pihak gereja melakukan sejumlah upaya agar seluruh umat tetap dapat mengikuti perayaan Misa Natal dengan hikmat. Selain menambahkan kursi di area luar gereja, pihak panitia juga memanfaatkan halaman gereja sebagai area tambahan untuk menampung ribuan umat. Langkah ini dilakukan agar seluruh umat yang hadir tetap dapat terfasilitasi dan mengikuti rangkaian ibadah Natal dengan aman dan tertib. Umat katedral sendiri ada 5.470 sekian. Ditambah lagi dengan umat dari paroki lain ataupun dari berbagai tempat, karena ini katedral, maka hadir. Maka ini disiapkan di dalam gereja itu belum cukup, hanya 1.000. 800 di dalam, tambah 100 itu sayap, itu 1.000. Sekarang dibuatlah tenda tero, dipasang tero, sehingga dari tahun ke tahun kami itu bisa daya muatnya sampai 3.000 sampai 4.000 peserta atau umat yang hadir. Syukurlah kalau itu dibagi dua kali misa, maka terpenuhilah, terjawab. Misa pertama itu kira-kira sekitar 1.000 lebih, bahkan 2.000. Yang misa ketiga itu yang selalu banyak, bisa sampai 3.000 atau 4.000. Pihak gereja juga mengimbau umat yang akan beribadah agar datang lebih awal sehingga bisa tertib saat beribadah. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Memastikan kondisi keamanan wilayah Merauke tetap kondusif selama perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres Merauke melaksanakan patroli kasih di sejumlah kawasan rawan pinggiran kota. Patroli Damai Kasih Natal ini dipimpin langsung oleh Kapolres Merauke. Lokasi yang menjadi sasaran patroli antara lain kawasan Gudang Arang, Pintu Air, belakang rumah sakit, dan kawasan Transito. Selama patroli, petugas tidak hanya melakukan pemantauan keamanan, namun juga berinteraksi langsung dengan warga. Polisi juga menyerahkan bingkisan Natal berupa sembako sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada masyarakat. Kapolres Merauke berharap melalui kegiatan ini masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Karena kita beri nama patroli kasih, ya, dalam pelaksanaannya kita sedikit berbagi kasih sama saudara semua, ya, dengan harapan kita sama-sama bisa merayakan Natal nantinya dengan penuh sukacita, ya, dengan rasa aman, tentram, nyaman, dan damai. Ya. Jangan dilihat harganya, jangan lihat nilainya, tapi lebih kepada persaudaraan kita. Ya. Dan kita sama-sama saling menjaga, saling mendoakan, agar kami polisi juga bisa, ya, menjaga Kaptipas dengan baik, tapi itu tidak akan bisa tanpa didukung saudara semua. Ya, tergantung masyarakatnya mau bagaimana, mau aman atau tidak? Nah, berarti kan maunya aman kan? Mari kita sama-sama menjaga keamanan. Ya. Polisi mengimbau warga terus menjaga kedamaian dan keamanan selama Natal dan Tahun Baru. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Oke semua, terima kasih. Ya, terima kasih. Menjelang perayaan Natal, harga daging babi dan ayam di pasar tradisional Yauteva, Kota Jayapura, mulai merangkak naik. Untuk komoditas ayam potong, harga saat ini dibanderol bervariasi berdasarkan ukuran. Ayam ukuran besar dijual dengan harga Rp85 hingga Rp95.000 per ekor. Sementara ayam ukuran kecil dan sedang berada di kisaran Rp60 hingga Rp75.000 per ekor. Pedagang memperkirakan kenaikan harga akan mencapai puncaknya pada malam Natal. Ini hari ini dijual 65, mungkin besok bisa jadi 70 karena mungkin ada peningkatan. Jadi barang juga mungkin pasokan mungkin agak berkurang, jadi harga juga naik. Berapa per ekor? Ini ada 65, mungkin besok bisa jadi 70. Biasanya dijual berapa? 65 ya? 65 untuk sekarang. 65. Nah, dan jadi besok bisa 70.
Sementara itu, harga daging babi mengalami kenaikan signifikan sejak November lalu. Jika sebelumnya harga normal berada di angka Rp130.000 per kilogram, kini warga harus membayar hingga Rp200.000 per kilogram. Kenaikan tajam ini dipicu meningkatnya permintaan jelang Nataru. Daging ini naik tiba-tiba karena memang daging ini babi lagi susah di Jayapura sini. Karena kemarin dari virus itu buat akhirnya babi banyak mati. Hari ini babi yang hidup itu ya sudah baik, maka babi kurang. Jadi harga Bisa untuk peternak babi kan. Artinya harga di kandang itu mahal. Tapi makanya di pasar harga per kilonya naik. Dulunya 130 kita jual, tapi mendadak ini naik, bukan dari sekarang ini, dari bulan November sudah naik. Kandang juga kita ini beli jual. jadi sekarang per kilogram 1 kilo 200. Meski harga melambung tinggi, antusiasme warga untuk belanja tetap tinggi demi melengkapi hidangan tradisi di Hari Raya Natal. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Menjelang Hari Raya Natal, sejumlah bahan pokok di Timika, Papua Tengah mengalami kenaikan harga yang signifikan, salah satunya cabai rawit. Harga cabai rawit di pasar sentral mengalami kenaikan tajam menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya, cabai rawit biasanya dijual dengan harga di kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Namun saat ini harganya mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp110.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai dipicu permintaan yang tinggi jelang Hari Raya Natal. Sekarang naik 110 per kilo kita jualkan. Itu kita belinya 95, sekarang juga 100 pembeliannya. Kita ambil dari begini, itu petani ada dia kasih pedagang, terus kita ambil lagi. Jadi itu tangan ke tangan. Kemungkinan dari petani dia kasih 90, dia kasih kita 95 atau 100 gitu. Pedagang juga mengakui produksi cabai rawit lokal belum mampu memenuhi tingginya permintaan pasar. Pedagang terpaksa mendatangkan pasokan cabai rawit dari luar Timika untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meski biaya pengiriman mengalami kenaikan. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Selain cabai rawit yang mengalami lonjakan, komoditas bawang merah juga terpantau mengalami kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang merah baru terjadi sekitar 3 hari terakhir. Sebelumnya, bawang merah dijual dengan harga di kisaran Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Namun saat ini, harganya mengalami kenaikan menjadi sekitar Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut disebabkan oleh minimnya pasokan bawang merah dari daerah asal ke kota Timika. Rica, bawang merah juga naik. Itu naiknya berapa? Sekarang bawang merah kita ecerannya 75. Sebelumnya kemarin kita eceran 60. Sementara itu, untuk komoditas bawang putih, pedagang menyebut harga masih relatif stabil karena pasokan dinilai masih mencukupi. Meski terjadi kenaikan harga bawang merah, warga di Timika tetap membelinya karena merupakan salah satu bahan pokok yang menjadi kebutuhan dasar rumah tangga. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Mopah Merauke mengimbau masyarakat yang akan melaksanakan perayaan Natal untuk mewaspadai potensi cuaca buruk. Berdasarkan perakiraan BMKG, pada 25 Desember diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah. Meski demikian, potensi cuaca ekstrem diperkirakan lebih dominan terjadi di wilayah Kabupaten Bovendigul. Di tanggal 24 itu diperkirakan kemungkinan kita akan ada hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian yang untuk dijadikan perhatian mungkin Kabupaten Bovendigul di tanggal 25 itu mungkin harus sedikit waspada, ada kemungkinan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Untuk teman-teman di Merauke yang akan melakukan perjalanan mudik, mungkin lebih waspada terhadap cuaca saat ini, apalagi kita sudah memasuki musim hujan dan diharapkan lebih waspada terhadap angin kencang
hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang bisa disertai petir dan angin kencang gitu. BMKG juga mengimbau warga yang akan melakukan perjalanan atau aktivitas luar ruangan saat perayaan Natal untuk meningkatkan kewaspadaan. Saat ini, kondisi cuaca di wilayah Merauke didominasi awan tebal disertai hujan yang turun sesuai kondisi waktu tertentu. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polresta Jayapura Kota memperketat pengamanan wilayah melalui Operasi Lilin Kartens 2025. 250 personel kepolisian saat ini disiagakan di sejumlah pos terpadu untuk mengawal rangkaian ibadah Natal hingga perayaan pergantian tahun. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Frederikus Maklarimbun mengatakan pihaknya telah mendirikan 7 pos pengamanan dan pelayanan di titik-titik vital. Lokasi tersebut meliputi fasilitas publik, terminal TPA Entrop, pusat perbelanjaan, serta kawasan wisata Pantai Holtekam yang diprediksi mengalami peningkatan jumlah pengunjung selama libur Nataru. Selain fokus pada objek vital, Kapolresta juga memberikan atensi khusus terhadap potensi gangguan Kamtibmas, terutama peredaran minuman keras dan penggunaan meriam spiritus yang kerap meresahkan masyarakat. Operasi Lilin Kartens 2025 ini dari Polresta Jayapura yang terlibat kurang lebih 250 personil yang tergelar. Ada 7 pos pengamanan. 7 pos pengamanan ini ada beberapa titik selain di tempat-tempat fasilitas publik dan juga ada di tempat-tempat terminal baik di pelabuhan laut maupun di terminal angkutan darat atau di terminal TPA di Entrop. Selain itu ada beberapa seperti di pusat keramaian di mall, ada juga di mall dan juga ada di AB. Kurang lebih ada 7 pos PAM untuk Operasi Lilin Kartens 2025 ini. Operasi Lilin Kartens 2025 diharapkan mampu menjaga kondusivitas Kota Jayapura sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan momen akhir tahun dengan aman, tertib, dan nyaman. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.